Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Syawali dengan NIM 2100598 dari kelas 2 APG PAUD. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkuliahan, pemenuhan hak dan perlindungan anak dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Nah, yang pertama yaitu sejarah pelanggaran HAM. Dalam sejarah perkembangan HAM memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut pada masa Louis ke-14 atau yang terkenal dengan pernyataan yaitu Let is moi atau negara adalah saya. Sehingga HAM muncul karena perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tinggi. Menurut Thomas Aquinas dan Grotius, manusia adalah makhluk unik yang otonom. Lalu menurut John Locke, hukum kodrati berpandangan bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atau kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia. Umat manusia itu memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu hak asasi manusia dalam kedua naskah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga berada pada pasal 39. Yang kedua, hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara pada pasal 39. Lalu yang ketiga, persamaan hak murid pada pasal 41. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 20 November 1989 deklarasi mengenai hak anak. Anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran. Tahun 2002, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B. Deklarasi HAM dan Perlindungan Hak Anak Sedunia. Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara, walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak, misalnya bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir. Beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan adalah reservasi. Beberapa perjanjian internasional memuat ketentuan yang memungkinkan negara untuk menyampaikan deklarasi yang menyatakan bahwa negara tersebut memperluas berlakunya perjanjian internasional yang bersangkutan ke wilayah yang hubungan luar negerinya menjadi tanggung jawab negara tersebut pada saat menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi perjanjian internasional yang bersangkutan. Poin kedua, Deklarasi Jenewa atau Deklarasi Anak tentang Hak Anak pada tahun 1924. PBB mendukung pentingnya hak anak dalam Deklarasi 1959. 20 tahun kemudian diadakan Tahun Internasional Anak. Hal ini menjadi pendorong penyusun konvensi yang terkonsolidasi. Proses penyusunan tersebut tidaklah mudah karena harus dilakukan banyak negosiasi mengenai lingkup dan sifat hak anak. Ada 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya konvensi PBB tersebut, yaitu yang pertama non-diskriminasi, pasal 2, yang kedua kepentingan terbaik anak, pasal 3, yang ketiga hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan anak, pasal 6, dan yang keempat pandangan anak, pasal 12. Komite tentang Hak Anak menganjurkan agar anak mempunyai institusi yang terpisah
atau agar ada bagian yang khas institusi hak asasi manusia biasa yang khusus menangani isu anak. Dari sudut pandang internasional, para anggota Komisi Anak memenuhi banyak maksud. Esensinya adalah bahwa mereka adalah suara anak-anak, pengajar untuk hak anak, investigator pengaduan, dan penasihat pemerintah. Kewajiban negara, pemerintahan, dan masyarakat dalam perlindungan hak anak. Definisi anak menurut UU PA nomor 35 tahun 2014 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lalu menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Menurut Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun 1989, ada 10 hak anak yang harus dia penuhi, yaitu yang pertama hak untuk bermain, yang kedua hak untuk mendapatkan pendidikan, yang ketiga hak untuk mendapatkan perlindungan, yang keempat hak untuk mendapatkan nama atau identitas, yang kelima hak untuk mendapatkan status kebangsaan, yang keenam hak untuk mendapatkan makanan, yang ketujuh hak untuk mendapatkan akses kesehatan, yang kedelapan hak untuk mendapatkan rekreasi, yang kesembilan hak untuk mendapatkan kesamaan, dan yang terakhir hak untuk berperan dalam pembangunan.